Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irsal dengan NPM G1C020080. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah mesin perkakas dengan mereview jurnal dari jurnal manufacturing yang berjudul Deploying Convolutional Neural Network to Reduce Waste in Production System yang diterbitkan oleh Muhammad Sahin. Kita langsung saja ke abstrak. Pada abstrak jurnal ini tentang munculnya teknologi 4.0 seperti Big Data, perangkat Internet of Things, dan Machine Learning telah memungkinkan koneksi yang lebih baik dengan mesin dan sistem pabrik. Pengumpulan data memungkinkan penerapan proses pengambilan keputusan berbasis model yang memberikan keunggulan kompetitif. Teknologi baru 4.0 harus digunakan untuk model-model dalam lingkungan produksi tinggi. Proses pemeriksaan manual paket melalui mata manusia menghabiskan banyak waktu untuk meneliti paket fisik. Kita ke nomor 1, yaitu introduction atau pengenalan. Pada 1.1 ada lean manufacturing adalah salah satu tujuan dibalik adaptasi lean manufacturing adalah untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan menambah nilai dengan mengurangi pemborosan. Oleh karena itu, penerapan lean manufacturing terbukti penting dalam kebutuhan pelanggan dan mempertahankan mereka di pasar dunia semakin kompetitif. Pada lean manufacturing didefinisikan sebagai penyedia produk berkualitas dengan tetap menjaga biaya produksi yang rendah. Tujuan dari lean manufacturing untuk meminimalkan pemborosan perusahaan. Kemudian pada 1.2 yaitu pengurangan limbah dan pembelajaran mesin. Di masa lalu, teknologi informasi tentang IT sering dianggap sebagai sumber pemborosan dalam manufacturing. Namun, pandangan ini perlahan memudar semenjak manufaktur otomatis dikombinasi dengan kekuatan IT telah mengubah tanggung jawab manajer, insinyur, dan operator sehingga menghasilkan tempat kerja yang semakin berbasis pengetahuan. Selanjutnya, pada gambar 1 dapat kita lihat hubungan antara data dan proses pengambil keputusan dapat dilihat sebagai berikut. Dan perangkat Internet of Things digunakan dalam sistem manufaktur cerdas untuk memantau serangan cyber dan kinerja produksi guna meningkatkan keandalan dengan mendeteksi kegagalan dan kondisi kausan secara real time dengan akurasi tinggi. Dengan demikian meningkatkan efisiensi proses manufaktur secara keseluruhan. Selain itu, teknologi penangkapan gerak memungkinkan pelacak dan pencatatan penggerakan pekerja untuk dianalisa guna menghindari cedera dini dan meningkatkan keselamatan. Selanjutnya, background atau latar belakang pada jurnal ini dapat kita lihat alat atau perlengkapan IoT yang terkait dengan produksi, pengujian fungsional, dan deteksi kesalahan sudah digunakan
Dalam sistem manufaktur cerdas ini saat ini melakukan deteksi cacat otomatis guna meningkatkan kualitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Kemudian kita ada nomor 3, kumpulan data atau metodologi. Dapat kita lihat pada kumpulan data ini, model ini dibangun menggunakan bahasa program Python dan dijalankan pada GPU menggunakan berbasis Google Colab. Meskipun kemampuan YOLO menangani variasi pencahayaan gambar mencakup gambar dengan kontras rendah, lebih gelap dan terang, model ini masih rentan terhadap oklusi pencahayaan yang buruk dan buram, dan dapat mempengaruhi akurasi model ini saat melakukan deteksi pada gambar yang dihasilkan secara prosedural, seperti kumpulan data yang digunakan dalam makalah ini. Kemudian kita dapat lihat di sini pada gambar 2, paket dari tampak samping dan tampak atas. Pada makalah ini pendeteksi objek terdiri dari 2 tahap, yaitu mengidentifikasi suatu objek dalam suatu gambar dan memperkirakan secara tepat pendeteksian berbasis wilayah seperti RCNN. Pertama-tama mengidentifikasikan wajah tujuan ROI yang mengidentifikasikan untuk mengklarifikasikan deteksi objek YOLO. Selanjutnya pada nomor 4 ini dapat kita lihat hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat dalam banyak kasus kinerja deteksi objek dan pengukuran kualifikasi gambar yang ditentukan berdasarkan elemen dan matrik konfungsinya tersebut dapat kita lihat menggunakan true positif atau TP, false positif atau FP, false negatif atau FN, dan true negatif atau TN. Dapat kita lihat pada gambar 4. Selanjutnya kita lihat pada tabel 1, nilai matrik konfungsi menghasilkan TP, FP, FN, dan ATN untuk paket utuh dan rusak yang dirangkum pada tabel 1 di bawah ini. Selain itu, matrik kinerja seperti akurasi, presisi, dan peroleh, dan skor F1 untuk mengevaluasikan kinerja pendekatan dalam memeriksa paket dapat dilihat pada gambar 5. Mendemonstrasikan bahwa model YOLO V7 yang digunakan mencapai nilai presisi akurasi rekal yang sangat tinggi selama proses pelatihan dan validasi. Pada tabel 2 menunjukkan ringkasan pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasikan efektivitas algoritma YOLO V7 yang diusulkan. Kemudian pada tabel 3 dapat kita lihat menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh untuk pengukuran kinerja. Terlihat dari model yang telah mencapai nilai presisi yang hampir 75% dan nilai rekal dan skor F1-nya yang memuaskan sekitar hampir 70%. Ini adalah nilai tertinggi yang dapat diperoleh dengan melatih model hingga 100 epoch, hingga tidak ada penurunan signifikan pada nilai kerugian. Dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 6. Kemudian nomor 5
adalah kesimpulan. Pada kesimpulan model ini, PC berbasis komputer yang dikombinasikan dengan alat Lean dan kemajuan 4.0 semakin disesuaikan dalam upaya jalur produksi Lean yang sepenuhnya otomatis. Model YOLO V7 yang digunakan menunjukkan bahwa dapat mendeteksi dan memilih paket yang rusak yang dirutikan untuk pengiriman. Kemudian limbah dengan mengurangi kemungkinan menerima barang-barang yang rusak, minimalkan ketergantungan pada pekerjaan yang berupahan rendah yang semakin sulit ditemukan dalam perekonomian pasca pandemi COVID-19 ini. Pada akhirnya menghasilkan menunjukkan nilai pengukuran kinerja yang baik, menunjukkan perlunya melakukan lebih banyak pekerjaan kumpulan data yang nyata dan lebih besar untuk memvalidasi manfaat dari pendekatan tersebut. Untuk lebih banyak model diterapkan untuk membandingkan fidelitas dan efisiensinya dengan pendekatan YOLO V7 yang digunakan pada makalah ini. Sekian dari saya untuk mereview jurnal tentang manufacturing letter tentang the deploying convolutional neural network to reduce errors in production system. Jika salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.